dua negara ini bisa melakukan perdagangan tanpa harus menggunakan dolar sebagai alat pembayaran. Langkah ini bukan sekedar wacana. Baru-baru ini, Indonesia dan Filipina menjajaki kerjasama perdagangan dengan skema barter yang berpotensi menghasilkan nilai transaksi hingga 350 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 6,29 triliun rupiah. Barter antar negara tentu berbeda dengan barter yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Sistemnya jauh lebih kompleks dan melibatkan perhitungan nilai ekonomi yang rinci. Filipina membutuhkan baja jadi dari Indonesia, sementara Indonesia membutuhkan biji besi yang dimiliki Filipina. Sekilas kebutuhannya memang berbeda. Yang satu ingin beli baja jadi, yang satu ingin memperoleh bahan mentah berupa biji besi. Tetapi justru karena kebutuhan mereka saling melengkapi, kerjasama bisa terjadi. Dengan cara seperti ini, kebutuhan kedua negara tetap terpenuhi tanpa harus bergantung pada mata uang Amerika Serikat. Pernah nggak kita membayangkan sebuah perdagangan antar negara yang berjalan tanpa menggunakan dolar Amerika Serikat? Selama puluhan tahun, dolar menjadi raja dalam perdagangan global. Mau Indonesia beli barang dari negara lain, mau negara lain membeli produk Indonesia, hampir semuanya menggunakan dolar sebagai alat pembayaran. Karena itulah, ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar, dampaknya langsung terasa. Biaya impor naik, harga bahan baku bisa ikut naik, dan pada akhirnya tekanan tersebut merambat ke berbagai sektor ekonomi. Di tengah kondisi seperti ini muncul sebuah langkah yang cukup menarik dari Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan mendorong penggunaan skema barter dalam kegiatan ekspor dan impor sebagai alternatif transaksi internasional. Artinya dua negara ini bisa melakukan perdagangan tanpa harus menggunakan dolar sebagai alat pembayaran. Langkah ini bukan sekedar wacana. Baru-baru ini, Indonesia dan Filipina menjajaki kerjasama perdagangan dengan skema barter yang berpotensi menghasilkan nilai transaksi hingga 350 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 6,29 triliun rupiah. Menteri Perdagangan Budi Santoso bahkan menjelaskan secara sederhana mekanisme tersebut. Menurutnya, ini adalah sistem barter sehingga transaksi tidak menggunakan mata uang dolar. Pertanyaannya, bagaimana mungkin perdagangan modern antar negara bisa dilakukan dengan barter? Bukankah barter identik dengan sistem kuno seperti tukar ayam dengan beras atau tukar ikan dengan garam? Dan disinilah menariknya. Barter antar negara tentu berbeda dengan barter yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Sistemnya jauh lebih kompleks dan melibatkan perhitungan nilai ekonomi yang rinci. Sekarang kita bedah contoh yang sedang dibahas. Filipina membutuhkan baja jadi dari Indonesia, sementara Indonesia membutuhkan biji besi yang dimiliki Filipina. Sekilas kebutuhannya memang berbeda. Yang satu ingin beli baja jadi, yang satu ingin memperoleh bahan mentah berupa biji besi. Tetapi justru karena kebutuhan mereka saling melengkapi, kerjasama bisa terjadi. Dengan cara seperti ini, kebutuhan kedua negara tetap terpenuhi tanpa harus bergantung pada mata uang Amerika Serikat. Lalu apa keuntungannya? Yang pertama tentu mengurangi ketergantungan terhadap dolar. Ketika dolar menguat dan mata uang negara berkembang melemah, biaya transaksi internasional biasanya ikut meningkat. Dengan sistem barter, resiko tersebut bisa dikurangi karena transaksi dilakukan langsung dalam bentuk komoditas. Keuntungan kedua adalah efisiensi cadangan devisa. Biasanya sebuah negara harus menyediakan cadangan dolar yang cukup untuk melakukan pembayaran impor. Jika sebagian transaksi bisa dilakukan melalui barter, kebutuhan terhadap cadangan dolar juga dapat berkurang. Keuntungan ketiga adalah memperkuat hubungan perdagangan antar negara. Karena kedua pihak harus sama-sama memiliki kebutuhan yang bisa dipertukarkan, maka kerjasama ekonomi menjadi lebih erat dan lebih strategis dibandingkan transaksi jual beli biasa. Namun tentu saja sistem ini bukan tanpa tantangan. Barter tidak bisa diterapkan untuk semua jenis perdagangan. Salah satu kesulitannya adalah mencari pasangan negara yang kebutuhannya benar-benar cocok. Bayangkan jika Indonesia ingin membeli gandum, tapi negara penjual gandum tidak membutuhkan produk Indonesia. Dalam kondisi seperti itu, barter menjadi sulit dilakukan. Belum lagi persoalan penentuan nilai barang. Harga komoditas dunia terus berubah setiap saat. Karena itu diperlukan mekanisme yang jelas agar kedua pihak merasa mendapatkan nilai yang adil. Karena itulah barter kemungkinan besar tidak akan menggantikan sistem perdagangan internasional yang ada saat ini. Dolar masih akan tetap memainkan peran besar dalam ekonomi global. Tapi yang menarik, langkah Kemendak
menunjukkan bahwa negara-negara mulai mencari alternatif. Mereka mulai mencari cara agar perdagangan tidak sepenuhnya bergantung pada satu mata uang. Jika kerjasama Indonesia dan Filipina ini berhasil, bukan tidak mungkin skema serupa akan diperluas ke komoditas lain dan ke lebih banyak negara. Pada akhirnya, ini bukan sekedar soal barter atau tidak barter, ini adalah soal bagaimana sebuah negara mencari cara untuk menjaga stabilitas ekonominya di tengah ketidakpastian global. Dan mungkin di masa depan, perdagangan internasional tidak lagi hanya berbicara tentang siapa yang memiliki dolar paling banyak, tetapi juga siapa yang mampu membangun kerjasama yang saling menguntungkan tanpa harus bergantung pada dolar itu sendiri.